Assalamualaikum, salam hormat, salam satu jiwa, tetap semangat, semoga tetap sehat selamanya. Disclaimer dulu bahwa video saya buat secara selfie. Apa yang Anda lihat berarti kebalikan di dunia nyata. Pada video kali ini yang komen di video saya sebelumnya pada saat saya menayangkan regu OPM masuk ke hutan tertangkap kamera drone. Kenapa nggak pakai kamikaze langsung ditembak pakai drone? Terlalu banyak upload pergerakan mereka, tidak ada eksekusi sama saja dan lain sebagainya. Jadi akan kita bahas satu persatu sesuai kondisi nyata saja. Sebenarnya apa yang terjadi di Papua sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya ada sebuah quote yang sangat bagus sekali dari Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nanti beli gula-gula. Saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Ya kan? Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama. Dan sebagai tentara, sebagai komandan, kita mengerti bahwa tanpa pangan tidak ada peradaban. Tidak ada Republik Indonesia kalau tidak ada pangan. Sangat real, sangat benar, dan sangat sesuai dengan fakta. Itu sesuai dengan pengalaman saya yang saya alami selama 3 kali bertugas di Papua. Jadi kebutuhan mendasar manusia itu adalah kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kita lihat saudara kita di Papua. Mereka sangat kekurangan dalam hal makanan. Belum tentu dalam waktu 1 bulan, bahkan mungkin 1 tahun mereka bisa makan nasi. Jadi selama ini yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita di Papua Pegunungan itu adalah ubi. Seandainya tidak ada buahnya, ubinya itu, maka masyarakat itu makan daunnya. Sehingga kalau mendatangi pos TNI itu minta minyak goreng sama minta garam. Itu untuk masak daun ubi tersebut. Itu yang pertama. Kemudian dalam sebuah tugas operasi tentunya kita harus memahami geodemokonsos, geografi, demografi, dan kondisi sosial. Kondisi sosial itu meliputi epolek sosbud dan kam, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Di Papua itu terbagi menjadi 2, yaitu Papua Pantai dan Papua Pegunungan. Wilayah pantai ini seperti Jayapura, Sorong, Merauke itu cenderung lebih maju karena mereka cenderung menerima pembaruan, banyak yang sekolah dan lain sebagainya. Kemudian di wilayah pegunungan itu cenderung lebih keras perwatakannya karena iklimnya mungkin gunung-gunung dan di sana lebih susah medannya. Akses menuju ke perkotaan ataupun kebutuhan logistik itu sangat susah karena transportasinya adalah kebanyakan lewat pesawat komersil. Kemudian adanya gangguan keamanan juga menjadi faktor utama terhambatnya segala pembangunan menuju kemajuan wilayah Papua, yaitu dengan adanya pemberontak OPM, Organisasi Papua Merdeka. Dalam beberapa waktu yang lalu kita saksikan bahwa ada seorang konten kreator, Mas Bobon Santoso, itu melaksanakan kuali merah putih di wilayah Waris, daerah Waris itu berarti Jayapura, sebelum ke Senggi. Itu sebenarnya daerah itu ya bisa dikatakan lebih relatif aman dibandingkan dengan wilayah pegunungan, dan wilayah tersebut cenderung lebih maju. Jadi untuk masalah pangan sebenarnya tidak begitu susah dibandingkan dengan wilayah pegunungan. Tapi itu saja Mas Bobon sudah menerima ancaman, menerima intimidasi dari beberapa pihak, terutama mungkin pihak OPM, bahwa nggak usah lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan mau diancam keselamatan dan sebagainya, sehingga Mas Bobon memutuskan untuk stop, berhenti melakukan kegiatan tersebut di Papua. Kalau kita berpikir agak jauh bahwa
pos-pos TNI, prajurit-prajurit TNI pun melaksanakan kegiatan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Mas Bobon. Tidak sedikit ya, banyak juga dari rekan-rekan TNI itu selalu melaksanakan kegiatan kemanusiaan, makan-makan dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau berhubung ini anggota TNI, maka OPM akan mikir, nggak bisa intimidasi dan sebagainya, karena ini mengatasnamakan negara, jelas di situ negara hadir. Termasuk waktu saya kemarin di Duga itu kan, mungkin rekan-rekan yang sudah mengikuti video saya sejak lama kan, hampir tiap hari itu kita hantam terus dengan bahan makanan dan sebagainya, sehingga selama 1 tahun saya di sana itu kondusif sekali. Jadi tidak ada penonjolan situasi, tidak ada gangguan keamanan, karena masyarakat sudah sangat dekat dengan pos kami. OPM pun mikir beribu-ribu kali seandainya mau bikin kacau. Itu di lingkungan kami, ring 1 circle kami kan udah ada rakyat Papua semua, jadi mereka pun mikir, sehingga kalau ada info-info tentang pergerakan mereka akan disampaikan ke pos. Itu kuncinya, kita dekat dengan masyarakat, tidak menyakiti hati rakyat Papua. Kemudian kalau saya mengupload tentang video pergerakan OPM, itu memang saya dapatkan itu kan juga dari medsos, kemudian saya beri komentar. Kemarin ada yang menanggapi seperti ini, mumpung adminnya TNI, coba tanyakan kenapa itu kok tidak langsung ditembakkan menggunakan drone ini dan sebagainya, Mas. Jadi saya jawab seperti ini ya. Jadi kita ke Papua itu tugasnya adalah merebut hati rakyat. Status Papua itu adalah tertib sipil. Jadi tidak bisa disamakan antara kita di Papua dengan mungkin yang Anda lihat di TV-TV, di film-film, nggak seperti itu. Jadi ini lawan kita adalah operasi lawan gerilya, jadi harus benar-benar bisa memilah-milah, membedakan mana yang kombatan, mana yang non kombatan, karena mereka ini kan selalu melibatkan mengatasnamakan rakyat, jadi selalu bersembunyi di balik Komnas HAM dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti peperangan menghadapi invasi dari negara lain, bukan seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi ya, ini anti gerilya itu kalau di sana. Operasi lawan insurgensi itu tentunya dari komandan pasukan yang lebih paham tata cara teknik mengatasi gangguan seperti apa. Jadi kita mungkin yang nonton aja mungkin komentarnya kan mungkin disamakan dengan film-film dan lain sebagainya. Jadi nyawa itu cuma satu. Kalau film kan setelah episode ini selesai, episode berikutnya bisa main lagi, bisa hidup lagi, kan seperti itu. Jadi ya rekan-rekan ya, seperti itu kondisi sebenarnya di sana, seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, utamakan yaitu kalau kita bisa memberikan sesuatu yang berkesan di hati mereka, insya Allah kita akan aman. Terutama kita datang membantu kebutuhan makan, itu yang paling mendasar. Kemudian pakaian, obat-obatan, itu kita akan dikenang di sana. Kita akan dikenang, kembali pun mereka banyak yang bersedih, banyak nangis. Jadi dimanapun tempatnya, bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Kalau kita menanam kebaikan sekecil apapun, itu akan menerima balasan kebaikan pula. Itu sudah dinas, itu sudah hukum alam. Jadi saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, bahwa kunci utama adalah pangan. Itu saja. Jadi itu saja sedikit pendapat saya pribadi ini ya. Permasalahan mendasar di saudara-saudara di Papua itu seperti itu. Jadi iklimnya sangat panas di sana, bahkan dengan beda suku pun sering terjadi perang suku, apalagi mungkin dengan yang dari pendatang akan lebih gampang diadu domba, mudah terjadi perpecahan. Itu saja ya rekan-rekan, terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton, setia terhadap channel Seniman Pertempuran. Salam hormat, salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!